Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renida Alivia Nur Arindi dari kelas Perbankan Syariah C dengan NIM 4021984. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan materi studi hadis. Berikut rangkaian materi. Yang pertama, kehujahan hadis pro kontra dan fungsi bayan pada hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua, sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Nabi. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang keempat, sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan tentang kehujahan hadis pro kontra dan fungsi bayan pada hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgent, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis, bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan hadis, karena keduanya adalah wahyu. Hanya saja Al-Quran merupakan wahyu matlu dan hadis wahyu ghairu matlu. Golongan yang tidak menggunakan hadis disebut juga dengan ingkar sunnah atau ingkar hadis. Ingkar sunnah atau hadis adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Orang yang menolak keberadaan sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam disebut munkir al-sunnah. Kelompok ingkar sunnah merupakan lawan atau kebalikan dari kelompok besar atau mayoritas umat Islam yang mengakui sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Selanjutnya, bayan hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir adalah al-hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, bayan tafsir. Bayan tafsir menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Yang ketiga, bayan tabdila. Bayan tabdila adalah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Dalam istilah lain dikenal dengan nama nasi wa al-mansukh. Berikutnya bab kedua, sejarah hadis pada masa permulaan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah dan perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan pendewaannya. Dari kedua dapat diketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat dan takril dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan seterusnya hingga muncul kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan inti. Tradisi menulis dan mencatat hadis telah terjadi pada masa Nabi. Para sahabat menerima hadis dari majelis Nabi dan mencatat dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Selain itu, pada masa Nabi, materi hadis yang mereka catat masih terbatas. Hal ini disebabkan sedikit sejumlah sahabat yang pandai menulis. Di samping perhatian mereka masih banyak yang bertumpu pada sahifah sahabat. Hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran karena memang ada larangan menulis hadis dari Rasul sendiri. Model periwayatan hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama, periwayatan bil lafzi, yaitu periwayatan hadis yang redaksi utamanya persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Yang kedua, periwayatan bil makna, yaitu periwayatan hadis yang redaksi utamanya tidak persis sama dengan apa yang diucapkan Nabi, namun maknanya sama dengan yang dimaksudkan oleh Nabi. Dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya tersebut, Rasul menurut Muhammad Mustafa Azami menggunakan tiga cara, yaitu satu, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Rasul mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Yang ketiga, menyampaikan hadis dengan praktek secara langsung. Bab yang ketiga yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Yang pertama, periwayatan hadis pada masa sahabat terutama pada masa Al-Khalifah Ar-Rasyidin sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah yang disebut juga masa sahabat besar belum begitu berkembang. Pada satu sisi, perhatian para sahabat masih
terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, dan mereka berusaha membatasi periwayatan hadis tersebut. Masa ini disebut dengan masa pembatasan dan memperketat periwayatan, al-tatsabut wa al-iqlal min al-riwayah. Yang kedua, para sahabat kecil dan tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Cara-cara yang ditempuh di samping yang dilakukan oleh para sahabat besar juga berbagai cara yang sesuai dengan hati nurani mereka dalam rangka untuk menyampaikan hadis pada generasi berikutnya secara benar dan tidak keliru. Yang ketiga, pada masa Rasulullah, kodifikasi hadis belum mendapatkan latihan yang khusus dan serius dari para sahabat. Para sahabat lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana, hadis pada waktu itu lebih banyak dihafal dan diamalkan. Selanjutnya bab 4, yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Menurut ulama hadis, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan satu orang sahabat atau lebih. Sesudah masa Khulafaur Rasyidin, timbullah usaha yang lebih sungguh-sungguh untuk mencari dan meriwayatkan hadis. Bahkan tata cara periwayatan hadis pun sudah dibakukan. Pembakuan tata cara periwayatan hadis ini berkaitan erat dengan upaya ulama untuk menyelamatkan hadis dari usaha-usaha pemalsuan hadis. Kodifikasi pada masa tabi'in ini disinonimkan dengan tadwin al-hadis, tentunya berbeda dengan penulisan hadis kitabah al-hadis. Tadwin al-hadis mempunyai makna penulisan hadis Nabi ke dalam suatu buku atau himpunan dan susunan, yang pelaksanaannya dilakukan atas legalitas yang berlaku umum dan lembaga kenegaraan yang diakui masyarakat. Beberapa pokok mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan seperti ini. Yang pertama, ia khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kedua, ia khawatir akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. Yang ketiga, bahwa dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan para tabi'in antara satu dengan yang lainnya tidak sama, jelas sangat memerlukan adanya usaha kodifikasi ini. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Materi yang terakhir atau yang kelima yaitu kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Yang pertama, kitab Sahih Al-Bukhari. Pada akhir masa tabi'in atau pertengahan kedua abad kedua Hijriah, hadis-hadis Nabi mulai dibukukan dikodifikasikan, serta metode penulisannya juga terbatas pada bab-bab yang menyangkut masalah tertentu. Metode penulisannya pun juga terbatas pada bab-bab yang menyangkut masalah tertentu saja. Salah seorang guru, Imam Al-Bukhari, menyarankan pada Al-Bukhari agar menulis kitab yang singkat, yang hanya memuat hadis-hadis sahih saja. Imam Al-Bukhari menanamkan kitab sahihnya dengan nama Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunai wa Ayami. Yang kedua, kitab Sahih Muslim. Secara umum, dari penjelasan Imam Nawawi menyatakan bahwa penyusunan kitab Sahih Muslim ini dimotivasi oleh keinginan Imam Muslim untuk memilih dan menyisihkan hadis-hadis yang benar-benar berkualitas sahih, atau menurut kategori Imam Muslim, dengan hadis yang telah bercampur dengan riwayat sahabat. Penulisan Sahih Muslim juga dikarenakan Imam Muslim ingin menulis kitab hadis yang berbeda. Metode dan kriteria dengan kitab-kitab sebelumnya seperti Sahih Al-Bukhari dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal atau Muwatta Imam Malik. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.